Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita akan review buat kalian ya tentang modifikasi Hi-Ace yang super premium ya. Nanti kita akan lihat sama-sama fiturnya apa saja dalam modifikasi Hi-Ace ini. Apakah premiumnya itu hanya berdasarkan tampilan mobil, tampilan jok dan material yang lain, atau memang akan total premium guys. Oke, sekarang kita ikuti sama-sama modifikasi Hi-Ace seperti apa, super premium seperti apa yang akan kita tunjukkan kepada kalian. Kita ikuti vlognya sama-sama. Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita sudah selesaikan lagi satu unit Hi-Ace Lexus Majesty ya, yang ada di samping kita ini. Dengan tampilan yang luar biasa, udah nggak seperti Hi-Ace konvensional lagi, mobil pasaran lagi, tapi ini udah jadi sebuah mobil mewah guys. Ya, apa aja yang kita kerjakan, yang kita ganti dari headlamp, ya kiri kanan udah kita ganti, kap mesin kita ganti, grill kita ganti, ya bumper pun juga kita ganti lengkap dengan body kitnya guys. Udah menyatu semuanya. Kemudian bagian sampingnya, ya ini over fender, side skirt ya, tuh lengkap dengan chrome-nya, keren banget guys ya. Dan kalian juga bisa lihat pemasangan kita rapi dan rapet aja ya, nggak ada yang keangkat, ada yang nggak rata ya, semuanya rapi. Oke, kemudian di bagian belakang bumper juga kita ganti nih guys, karena kalau nggak diganti bumper akan kelihatan juga lebih pendek dan nggak matching modelnya dengan bagian depan ya. Bagian belakang udah ada chrome seperti ini juga. Ini bumper kita ganti, sensor mundurnya kita pindahin aja ya. Ini juga langsung dapat bawaannya. Satu setnya seperti ini, termasuk dengan rear wing di atas ya. Rapih, dan satu hal lagi yang nggak kalah penting, crafted by Garuda Jaya ya, GJ Performance. Keren guys. Oke, velg kita pakai dengan tipe yang seperti ini, jari-jari. Yang warnanya udah kita sesuaikan juga dengan warna grill guys. Warna grillnya abu agak tua, itu udah kita sesuaikan ya. Lampu cukup oke ya nih ya guys, jadi ada 3 LED di sini, nggak ada lagi fog lamp, tapi ada digantikan DRL dan sen di sini. Kita nyalain sennya sama-sama ya. Cakep. Oke, kaki-kaki juga udah kita ubah supaya mobil ini nyaman dan gigit di aspal ya, nggak banyak tuh limbung-limbung atau goncangan di dalam kabin, tapi semuanya akan stabil. Driver pun, sopir akan setir juga lebih mantap ya, pegang setirnya juga lebih mantap. Itu semua udah kita settingin. Performance tenaga mesin juga udah kita upgrade juga dengan Hurricane XCS Superfast dan throttle controlnya. Sekarang langsung kita lihat ke bagian interior, semewah apa, apakah layak disejajarkan dengan eksteriornya yang super keren. Kabinnya nyaman sekali guys ya. Tempat duduknya, busanya juga beda ya. Ini dari kelas yang super premium, sehingga ketika kita naruh badan kita di sini itu nyaman banget guys ya. Nggak ngomong busa yang terlalu keras, nggak ngomong busa yang didudukin ambles, tapi ini pas banget ya. Kontrol posisi duduk ada di layar di sini, bisa langsung dipencet ya. Touchscreen-nya ada leg rest ya, leg rest kaki seperti ini, maju mundur, nyender, juga kepala guys ya. Di kepala ini, di headrest ini bisa naik turun juga guys. Semua lengkap ada di sini, termasuk pijit, termasuk heater dan cooler, semua ada di sini. Mobil ini dilengkapi dengan 4 buah jok seperti ini. Jadi singlenya ada 4, kemudian yang paling belakang ada 1 untuk 3 orang. Jadi total ada 7 penumpang di kabin bagian belakang dan 2 orang di depan ya, driver dan di sebelah driver guys. Ada fitur menarik apalagi yang belum pernah kita tunjukkan kepada kalian yang kita pasang di mobil ini adalah panel elektronik untuk nyalain dan matiin lampu guys. Ya biasanya kan kita pakai tombol cetik 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 ya. Ini kita nggak pakai lagi guys. Itu kalian bisa lihat di sini. Saat ini di Semarang jam 12.22 cukup panas guys ya. Mungkin ini 35 derajat. Kita bisa lihat di sini kita pakai
layar ini sebagai controllernya guys ya. Di sini kita tulis juga GJ Performance ada di sini. Tanggal juga ada lampu, ada top light, ada side light, ada wall light. Ya, yang ini up and down bisa untuk kaca partisi kalau memang pas ada ditambahkan kita bisa langsung ke sini. Kemudian di sini ada kulkas juga guys. Tuh, kita bisa setting suhu kulkasnya di sini mau berapa derajat. Ini minus 18, jadi bisa bikin es batu di sini guys. Ya. Oke, setelah itu kita juga ada dimmer guys ya untuk bikin redup lampu di atas ini. Ya, ketika kita misalnya perjalanan jauh dan setelah ngobrol kita mau tidur, kita bisa bikin ini redup. Bagian depan sini juga kita tambahkan lampu untuk penerangan di area depan sini guys. Jadi untuk penerangan lampu di mobil ini pun kita nggak sembarang asal pasang lampu. Ya udah kita perhitungkan kan seterang apa, fungsinya seperti apa. Ketika tidur kita juga akan nyalain lampu yang mana, ya udah kita aturin semua sehingga penumpang akan nyaman untuk menikmati perjalanan. Ya, di sini kita tambahkan tempat handphone di partisi depan, kemudian tempat minum, ya, dan kita bisa beristirahat untuk melakukan perjalanan darat, guys. Ya, semua kita rancangkan, guys. Jadi secara kedap, ya, kedap ini kita pakai peredam yang ekstrim kita, ya, kelas ekstrim. Kita juga sering pasang juga di Innova dan di Fortuner dan passenger car yang lain untuk bikin kedapnya, ya. Tapi kita bedakan, kita nggak pakai yang hybrid punya, yang kayak kita sering pasang di mobil-mobil EV atau hybrid, ya. Yang di ini kita pakai yang tipe ekstrim karena goncangan dan berisiknya ini lumayan. Ini kita posisi di tengah kota Semarang. Kalian bisa dengar di sini nggak ada suara apapun. Ya, kita nggak sedang di dalam sebuah studio rekaman, ya, kita ada di pusat kota Semarang dan kita bisa dengar di sini nggak ada kebisingan apapun di sini. Peredaman ini meliputi, ya guys, ya, peredaman terhadap suara, goncangan, getaran, dan panas. Jadi di dalam mobil ini senyap dan adem, ya, adem banget. Karena AC dari mobil ini kurang gitu maksimal, terutama yang di kabin bagian belakang. Jadi kita butuh bahan-bahan, alat-alat untuk menolak panas dengan baik, ya. Dan peredam ini sangat-sangat bagus untuk fungsi itu, guys. Tirai kita juga nggak pakai kain yang geser-geser, tapi kita pakai tirai vertikal seperti ini yang menolak panas cukup signifikan. Kemarin dari ownernya bilang nggak usah diganti, untuk kaca filmnya udah biarin pakai itu. Kalau yang dari kita biasanya udah kita settingkan untuk tolak panasnya, kita pakai yang bagus sampai 85%. Jadi aluminium gini, ya, itu nggak sampai panas. Tapi kalau ini tirai dibuka, aduh, panasnya pasti kacau udah di mobil ini. Jok seperti itu, ya guys, ya, ada 4. Kemudian yang paling belakang ada untuk 3 orang. Kemudian kita mau cerita tentang kelengkapan akan entertain di mobil ini, guys. Ya, namanya mobil udah mewah, kita tentu kepingin menikmati perjalanan dengan happy, ya, dengan saudara, dengan keluarga, dengan rekanan bisnis, ya, kita kepingin menikmati perjalanan ini dengan happy. Sehingga kita tambahkan Android 10 in di sini dengan kualitas yang cukup oke. Kita bisa setel musik, kita bisa setel Android, YouTube, ya, Netflix dan yang lain kita bisa setel di sini, atau mau pakai flash disk juga bisa. Kemudian di sini juga ada mic, ya, mic wireless di sini. Cek tes 1 2 3 dicoba, ya. Jadi kalau yang mau kepingin nyanyi dengan keluarga, feel fun, feel happy aja, bisa dari baris ketiga atau baris pertama, baris kedua, no problem. Nanti layarnya kita bisa lihat dari Smart TV ini, guys. Jadi nggak pakai layar kecil, tapi layar 32 inch sambil bisa menikmati akan hiburan di perjalanan, guys. Ada 6 buah lampu baca di sini. Tengah memang kita nggak kasih, ya, kita asumsikan cuman 6 penumpang aja yang butuh untuk lampu baca. Ada tombolnya di sini, udah kita siapin. Kemudian kalian juga bisa lihat di sini, ini bentuk partisinya sangat berbeda dengan yang biasa kita pakai, guys. Kalian bisa lihat ini ada melengkungnya di sini karena kita sesuaikan dengan bentuk dari konsol yang ada di tengah ini, guys. Ya, konsol ini ada kulkasnya juga, ya. Tadi udah kita praktekkan di sini. Bisa kita atur suhunya dari layar ini untuk bikin minuman jadi segar, ya. Atau mungkin kita masukin buah-buahan di situ. Ada di sini, guys. Jadi ini buka tutupnya macam kayak Alphard, ya. Kemudian di sini ada, ya, setidaknya bisa untuk 4 botol air mineral yang 600 ml, ya, guys, ya. Oke, ini kita tutup. Ini bukanya bisa kiri bisa kanan, guys. Jadi kayak Alphard. Seperti itu. Sini bisa untuk tempat minum, di bawah ada colokan untuk listrik 220 dan colokan USB, ya. Ini untuk fungsi pendinginan dari kompresornya kulkas ada di sini, ya.
Di depan ada tempat untuk taruh wireless charging. Jadi si driver tinggal taruh, ada tombol on off-nya, udah selesai. Kemudian di area ini ya, kita cerita lagi di area partisi, kita siapin 2 buah kompartemen di kiri dan di kanan untuk taruh-taruh barang. Ya mungkin remote atau sesuatu hal atau tas, kacamata bisa taruh di sini. Sehingga kabinnya akan bisa lebih rapi. Kalian bisa lihat di sini ya guys ya, kita bikin seperti ini. Ini kita bikin dulu 3D-nya. Kemudian kita potong, ya potong kita pun juga elektrik ya guys ya. Kita nggak pakai potong manual tapi semuanya udah computerized. Jadi lurus, presisi, simetris, nggak pakai miring-miring. Finishing juga kita udah pakai bahan-bahan dan material yang berkelas. Ya udah nggak seperti yang tahun-tahun lalu yang kita pakai. Kalian bisa lihat ya guys, ini aslinya kalau dari cover sisi jendela dari HIS ini sebetulnya masih berupa plat guys ya. Tapi di sini kalian bisa lihat udah kita cover dengan material eksklusif seperti ini ya. Bahannya juga ini dari kulit sweat ya. Jadi menahan panas juga lebih bagus, cara kedap suara juga lebih bagus sehingga akustik di mobil ini sangat terbantu guys. Kalau kalian duduk dari posisi kayak saya gini ya di kabin belakang sopir seperti ini, melihat ke depan tuh tetap leluasa ya, nggak ada terhalang apapun. Juga kemewahan akan kabin HIS ini juga sangat-sangat berasa. Tetap longgar, nggak banyak barang yang rasanya berat, longgar, bersih, enak dilihat. Kemudian di sini ada tadi head unit yang di sisi sini kita belikan ornamen seperti ini ya, macam kayak ambience light nyala putih di situ. Oke. Sekarang kita mau lihat kabin baris keduanya seperti apa. Apakah sempit atau tetap lebar ya guys ya. Itu kalian bisa lihat joknya ya, yang di baris kedua ini lutut tetap longgar. Ya memang leg rest kalau kita mau pakai jok depan ini harus maju guys. Atau jok ini harus mundur sehingga belakang dipastikan nggak ada penumpang. Ya kita coba. Kabin HIS ini sepertinya besar ya, tapi setelah dipilah-pilah untuk segala macam kebutuhan sebetulnya juga terbatas guys. Tapi setidaknya dengan mobil ini kita bisa duduk nyaman seperti ini, nggak banyak goncang, sudah ala-ala mobil mewah guys. Jadi nggak banyak goncang, tenang, bisa tidur di kabin sambil menikmati perjalanan. Nanti sampai di lokasi pun badan udah seger karena udah cukup istirahatnya. Di setiap tempat duduk seperti ini ya guys ya, kita juga siapkan colokan listrik ya atau stop kontak. Ada USB biasa, ada Type C, ada colokan 220-nya juga ada. Ya kita tambahkan berarti ada di 4 posisi yang lain ya. Yang di depan udah ikut di konsol tengah itu, yang di tengah dan belakang udah kita siapin di ujung-ujung guys. Ya, dan terlihat rapi. Di sini ada ambience light-nya juga. Bahannya kita nggak pakai satu bahan yang polos, tapi kita kasih yang di bagian atas ini ada motif. Ya motifnya kita cari yang kalem aja. Jadi nggak yang rumit-rumit. Ya. Oke, sekarang kita mau ke bagian belakang guys. Ini kalian bisa lihat gang di tengahnya seperti ini. Ya, dan di atap juga seperti ini. Ya posisinya. Tinggi saya hampir 170, jalannya agak menunduk. Tapi masih oke, masih nyaman. Ini di bagian ketiga dengan posisi duduk yang tadi. Kalian bisa lihat nih posisi kaki saya sekian. Baris ketiga ini elektrik guys. Cuman elektrik untuk maju mundur, dan di senderannya aja ada tombol-tombol di samping ini. Posisi duduk di baris ketiga tetap bisa melihat ke depan dengan nyaman, dengan enak ya. Meskipun di sebelah kanan sini ada rumah roda atau gundukan bakpor belakang ya. Ini nggak mengganggu saya sebagai penumpang di baris ketiga guys. Ya, pandangan ke depan tentu udah sedikit berkurang karena 2 jok yang di baris pertama dan kedua, tapi secara keseluruhan masih bisa lihat ke depan sehingga orang yang suka mabuk itu ya agak mending ya. Posisi speaker semua kalian bisa lihat tersembunyi, nggak ada yang nongol-nongol audionya. Audio yang kita pakai sistem 2-way di depan dan di belakang, kemudian power 6 channel untuk 2 di depan, 2 di belakang dan 1 subwoofer. Kemudian juga kita tambahkan DSP ya, untuk DSP karaoke juga, dan DSP yang di audionya juga kita olah lagi guys supaya sinyal suaranya kita dapat bisa lebih oke. Ini kalau untuk 3 orang dewasa longgar banget. Kalau untuk anak-anak yang anak-anak di bawah 10 tahun gitu bisa 4 orang, 5 orang mungkin di belakang ya. Dan nggak usah takut kejedot ke jendela karena di sini ada armrest yang udah kita siapkan. Oh ya, sekali lagi dengerin guys. Gak ada suara apapun meskipun kita ada di pusat kota Semarang ya. Pusat kotanya di mana guys?
Simpang 5 guys. Ya kalau kalian yang pernah ke Semarang, Simpang 5 ini tempat keramaian di kota Semarang. Tapi ketika kita parkir di sini, kita bikin vlog di sini, nggak ada suara. Senyap. Oke, sekarang kita ke depan. Saya mau nyalain ini buat kalian. Kita mau buka TV-nya. Naik turun pakai sistem motorized. Tuh, kalian bisa lihat di sini suara subwoofernya menggelegar ya, tapi kita ngobrol masih tetap enak, nyaman, nggak berisik. Itu memang settingan kita seperti itu. Tapi kan tentu dalam kenyamanan kita kepingin vokal juga terdengar bagus, ya nada tinggi, nada rendah juga tetap terasa dan ada. Seperti itu guys. Fitur lain ya yang rutin kita pasang di mobil ini adalah pintu otomatis. Sangat-sangat perlu ditambahkan di HiAce ini karena sangat berat. Pintu ini sangat berat untuk buka tutup. Hati-hati juga terhadap anak-anak dan orang tua. Jadi alangkah baiknya kalau kita pasang pintu elektrik untuk di setiap mobil HiAce kita. Bagasi juga udah kita bikin elektrik di kabin bagian depan. Ya, ini sekarang seringkali juga ada pertanyaan ya kemarin, Pak ini gimana ya, saya itu yang paling banyak nyetir tuh saya, padahal dia ngomong badan saya cukup gemuk dan macam-macam. Bisakah dibuat nyaman? Oh bisa sekali ya. Ketika memang ada permintaan, kita udah setup, kita settingin untuk di posisi driver ini longgarnya seberapa, duduknya enaknya seberapa. Kita cariin posisi yang pas supaya nantinya juga dari si owner ini nyaman untuk mengendarai ya, nggak ngomong terlalu sempit atau banyak ini itu kekurangannya, tapi kita tetap usahain semua yang terbaik. Wood panel udah kita tambahkan, plafon yang hitam juga udah, kaki-kaki udah kita ubah ya, berikut stabilisernya, coating juga udah kita lakuin guys. Satu hal lagi yang kalian belum lihat di bagian bagasi mobil ini guys. Yuk kita lihat sama-sama. Dan di sini kita simpen toolkit guys. Ya, toolkit. Ya, dan di bawahnya ada inverter juga untuk penyedia tegangan 220-nya dari inverter itu guys. Kita siapkan juga ya buku manual buat kalian. Jadi misalnya terjadi troubleshooting di lokasi kalian bisa lihat di buku manual itu posisi sekring, posisi kabel, ya semua ada di situ. Langsung kalian bisa perbaiki, bereskan di lokasi kalian masing-masing. Itu akan sangat membantu kalian guys. Lengkap dengan buku manual. Oke guys, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.